Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, kita hari ini mempelajari teks editorial. Tentunya Ananda semua telah pernah membaca teks editorial ini di koran atau di majalah, atau biasa disebut surat kabar. Jika Ananda sering membaca surat kabar, misalnya majalah atau koran, di dalam surat kabar tersebut biasanya banyak berita yang berisi kumpulan fakta dan informasi yang berguna buat Ananda. Namun selain berita, biasanya dalam surat kabar juga menyajikan kolom lain yang berisi pendapat atau opini yang ditulis oleh pemimpin redaksi tersebut. Nah, kolom yang berisi opini atau pendapat dari pemimpin redaksi itulah yang disebut teks editorial. Teks editorial ditulis oleh pemimpin redaksi atau wartawan senior sebuah surat kabar. Jika Ananda masih bingung dengan teks editorial, sekarang mari kita simak apa itu pengertian editorial, kemudian tujuan kita belajarnya, apa manfaatnya, serta fungsi dari teks editorial tersebut. Kemudian baru kita akan membahas struktur dan ciri kebahasaan dari teks editorial tersebut. Setelah kita mempelajari apa itu teks editorial, sekarang kita akan melihat informasi apa saja yang terdapat di dalam teks editorial tersebut. Yang pertama, tentu jenis teks editorial tersebut. Yang kedua, tipe teks editorial. Dan yang ketiga, fakta dan opini yang terdapat di dalam teks editorial tersebut. Jenis teks editorial itu ada 3. Yang pertama, interpretatif editorial. Editorial ini bertujuan untuk menjelaskan isu dengan menyajikan fakta dan figur untuk memberikan pengetahuan. Yang kedua, kontroversial editorial. Editorial ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca pada keinginan atau menumbuhkan kepercayaan pembaca terhadap suatu isu. Dalam editorial ini, biasanya pendapat yang berlawanan akan digambarkan lebih buruk. Dan yang ketiga, yaitu explanatory editorial. Editorial ini menyajikan masalah atau suatu isu agar dinilai oleh pembaca. Biasanya, teks editorial ini bertujuan untuk mengidentifikasi suatu masalah dan membuka mata masyarakat untuk memperhatikan kasus ini. Tipe teks editorial tersebut, yang pertama berisi menjelaskan atau menginterpretasikan suatu masalah, kemudian bersifat kritis, lalu bersifat membujuk atau bersifat persuasi, mengajak, dan isinya juga bisa berupa pujian. Nah, berdasarkan pembahasan di atas, dapatlah kita ambil struktur dari teks editorial itu adalah yang pertama pernyataan pendapat atau tesis. Inilah bagian yang berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas. Biasanya berisi sebuah teori yang akan diperkuat oleh argumen. Dan yang kedua, itulah argumentasi. Ini adalah alasan atau bukti yang digunakan guna memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumentasi yang diberikan dapat berupa pernyataan umum atau data hasil penelitian, pernyataan para ahli, maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang bisa kita percaya.
Nah, yang ketiga yaitu pernyataan atau penegasan ulang pendapat merupakan bagian yang berisi penegasan ulang pendapat yang didukung oleh fakta di bagian argumentasi guna memperkuat atau menegaskan. Itulah penegasan ulang yang terletak di bagian akhir teks.